Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan sama-sama beribadah dan mendengarkan renungan singkat yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari siapkan hati kita yang terbaik. Pujian penyembahan yang kita naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan,
Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya serahkan kepada hambanya yang akan bawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, dekat kepala saudara kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh ada, syukur kami ada Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami akan belajar dari setiap tokoh-tokoh yang menginspirasi kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, yang membuat kami untuk memilih yang terbaik. Terima kasih Bapak Sugai, sekali lagi urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah hikmat, marifat, purgawi, Tuhan perlengkapi lewat hamba-Mu, sehingga apapun yang mau sampaikan, biarlah semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan berikan hikmat marifat Tuhan, kata-kata yang dari surga, sehingga setiap pemirsa siapapun yang mendengar akan acara ini, siapapun yang mendengar akan channel ini, melihat channel ini, bahkan nantinya Tuhan tolong berkati urapi mereka, biar mereka juga boleh diberkati oleh setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur, kita berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan saat itu sama-sama kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30
Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Sekali lagi, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dalam terjemahan lain, dalam versi firman Allah yang hidup, dia berkata begini. Langit dan bumi kupanggil menjadi saksi terhadap kamu, bahwa pada hari ini aku menetapkan di hadapanmu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Aku harap kamu akan memilih kehidupan, supaya kamu dan anak-anakmu akan hidup. Puji Tuhan. Kita harus tahu bahwa salah satu ujian terbesar dalam kehidupan adalah kita ditakdirkan atau kita diwajibkan untuk membuat suatu pilihan setiap hari. Bukan hanya membuat pilihan setiap hari, tapi kita diwajibkan dan kita ditakdirkan untuk membuat satu pilihan yang tepat setiap hari. Karena hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan yang sangat rumit. Hidup ini penuh dengan persimpangan-persimpangan. Hidup ini penuh dengan jalan yang berliku, jalan yang bercabang. Oleh sebab itu, ketika kita diperhadapkan dengan situasi, keadaan, kondisi yang membuat kita harus memilih atau membuat satu pilihan, maka bukan main-main, saudara, setiap pilihan kita, karena itu akan akan berdampak, akan ada konsekuensinya. Jadi ketika kita memilih, maka sesungguhnya dampaknya itu, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu keadaan yang sukar atau sulit, itu tergantung dari setiap pilihan, dari setiap kita memilih dalam setiap persimpangan hidup kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi berkata bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Musa berkata bahwa aku memanggil, jadi setiap pilihan, setiap kita memilih dalam perjalanan hidup kita, maka ada yang menjadi saksi. Contohnya kalau keseharian, kalau kita memutuskan untuk menikah pun, bukan hanya kita yang hadir, tapi kedua belah pihak, baik dari orang tua wanita ataupun orang tua dari pria, bahkan keluarga besar dari wanita dan keluarga besar dari kaum pria, bahkan kalau kita ke KUHP itu juga ada saksi. Saksi itu di luar dari keluarga untuk mensahkan suatu pilihan, yaitu dalam pernikahan. Nah, sama dengan ini, Musa berkata bahwa aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi pada hari ini. Jadi Musa berkata bahwa Tuhan memperhadapkan kehidupan dan kematian. Dalam terjemahan lain dia berkata bahwa Tuhan memperhadapkan satu kehidupan dan satu kematian, berkat atau kutuk.
Dan firman Tuhan berkata bahwa aku berharap kamu memilih kehidupan supaya apa? Supaya anak cucumu itu akan hidup baik kelak. Jadi setiap keputusan yang kita ambil hari ini, setiap pilihan yang kita ambil itu akan sangat berdampak di kehidupan. Coba kita lihat. Sekali lagi kita lihat ulangan 30 tadi 19 dalam terjemahan baru. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan, Tuhan memperhadapkan kepada kita kehidupan hari ini dan kematian, berkat atau kutuk. Jadi ada dua, kita melihat di sini bahwa Tuhan memperhadapkan, yaitu kematian dan kehidupan. Dan yang kedua adalah berkat dan kutuk. Nah, Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Tapi di dalam terjemahan firman Allah yang kudus dia berkata begini, langit dan bumi kupanggil menjadi saksi terhadap kamu, bahwa pada hari ini aku menetapkan di hadapanmu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Aku harap, Tuhan berharap bahwa bangsa Israel, khususnya kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan berharap supaya kita memilih kehidupan. Kenapa? Supaya anak cucu kita atau generasi kita ke depan itu akan menikmati kehidupan yang layak, menikmati kehidupan yang baik, menikmati kehidupan yang kita pilih. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa setiap apapun yang terjadi di masa depan itu adalah pilihan. Artinya begini, setiap pilihan yang kita tetapkan hari ini itu akan menentukan sukses atau tidaknya, diberkati atau tidaknya, kutuk atau berkat tidaknya nanti. Oleh sebab itu kalau kita suka mendengar bahwa ada begitu banyak orang yang mencari jalan pintas untuk apa? Diberkati, dalam tanda kutip itu mencari jalan pintas untuk apa? Untuk kaya. Mereka tidak mau bekerja keras, mereka tidak mau berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, tapi mereka menggunakan cara-cara yang tidak baik. Ada orang bilang maka mereka pergi kemana, ke gunung-gunung mana dan ke gunung-gunung mana, entah mereka kemana. Saudara tahulah bagaimana situasi kalau orang lagi kepingin untuk memiliki harta atau kekayaan atau keinginannya dengan cara tidak bekerja. Artinya dia coba mencari jalan pintas itu supaya mendapatkan sesuatu yang dia mau, entah itu kekayaan, entah itu barang atau apapun. Saudara lebih tahu semuanya. Nah, ketika dia memilih jalan itu, saudara, bahwa ada konsekuensi. Kita tahu bersama bahwa bukan menjadi rahasia umum lagi ketika orang terlibat dalam okultisme, ketika seseorang terlibat dalam kuasa kegelapan, bermain dengan dukun, bermain dengan santet, maka pada akhirnya akan menjadi satu korban, yaitu korbannya itu adalah, kalau biasanya itu keluarga terdekat dia. Kalau enggak orang tuanya, istrinya, anaknya, pokoknya dalam lingkar keluarga paling dekat, itu pasti akan menjadi korban. Kita sering mendengar orang yang seperti itu, saudara, bahwa dia main pesugihan katanya, sehingga dia kaya, dalam beberapa tahun dia tiba-tiba menjadi kaya. Tetapi kita tahu bersama bahwa kuasa kegelapan, iblis juga, setan juga tidak hanya tinggal diam, dia menuntut, dia menginginkan yang namanya tumbal. Iblis memberikan segala yang kita mau, tetapi ada konsekuensinya, bahwa di lingkaran terdekat kita, orang yang kita cintai itu pasti akan menjadi korban. Dan ketika orang itu memilih, dia sudah tahu bahwa akan ada korban yang akan dimakan, akan ada korban yang akan dia akan berikan untuk menjadi tumbal bagi setiap keinginan dia. Nah, ini pilihan, saudara. Ada begitu banyak orang yang, kalau saya suka mendengar bahwa kenapa anaknya itu begitu, kenapa istrinya begitu. Wah, itu kenapa? Itu gara-gara tumbal itu. Karena dulunya orang tuanya, kakek neneknya itu main dukun, main begitulah,
okultisme, kuasa kegelapan. Sehingga benar yang jadi korban. Nah, Tuhan berkata begini, aku harap kamu memilih kehidupan. Kenapa? Supaya kamu dan anak-anakmu akan hidup. Jadi Tuhan merindukan keputusan-keputusan yang kita ambil, pilihan-pilihan yang kita ambil itu akan berdampak ke depan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita memilih ke satu kehidupan yang terbaik. Memang tidak gampang saudara, ketika kita ada dalam satu persimpangan, maka kita diperhadapkan dengan satu pilihan. Anda pernah mendengar, Anda pernah membaca satu kisah yang terjadi di dalam 1 Samuel, di mana saya tidak usah membaca, saya cerita aja, di mana ketika Saul belum lama menjadi raja pertama pada bangsa Israel pada waktu itu, maka Samuel berkata bahwa, Saul, saya pakai bahasa hari-hari, Saul, kamu mendahului aku ke sana. Nanti dalam 7 hari saya akan ke sana, saya akan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan kepada Tuhan sebelum kamu dan bangsamu memulai peperangan. Seperti itu kira-kiranya. Dan dalam perjalanan 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari, 4, 5, 6, 7 hari lewat. Saul dan bangsanya mereka melihat bahwa keadaan mereka sangat terjepit. Mereka melihat bahwa bangsa-bangsa itu pada waktu itu, ada beberapa bangsa mereka sebenarnya mereka belum menyerang bangsa Israel pada waktu itu, tapi mereka masih dalam mempersiapkan diri dan berkemah di sekeliling itu. Dan ketika Saul dan bangsa itu melihat bahwa ketakutanlah mereka bahwa wah, ini kalau Samuel tidak datang dengan cepat, maka wah bahaya ini. Sehingga Alkitab berkata bahwa ada beberapa, bukan hanya beberapa, ada begitu banyak rakyat atau pasukan daripada orang Israel itu, mereka melarikan diri. Ada yang menyeberang sungai Yordan. Saking ketakutan mereka bersembunyi, ketakutan dengan situasi yang mereka lihat. Nah, di saat itu juga Saul harus membuat satu pilihan, karena Saul berpikir bahwa ini sudah 7 hari. Ini di mana ini kakek tua ini Samuel ini datang? Kok sudah hari ke-7 dia nggak datang-datang? Anda tahu bahwa dia mengambil satu pilihan, dia memilih, dia mengambil satu keputusan yang salah, yang fatal. Ketika dia mencoba memberanikan diri, gimana pula ini ceritanya? Orang Nabi Samuel itu belum datang-datang. Pasukan saya ini udah gelisah, udah takut, sehingga dia melihat bahwa sudah pada lari semua ini. Tinggal mungkin beberapa ratus pasukan, dan dia mencoba mempersembahkan korban. Itu bukan menjadi bagian dari Saul. Itu bukan urusan Saul untuk mempersembahkan korban keselamatan, bukan menjadi bagian Saul untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Itu bagian dari Nabi Samuel. Ketika Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, tiba-tiba Samuel muncul. Dan Anda baca di situ dalam 1 Samuel 13, 14, 15, Saul mulai berargumentasi. Nabi Samuel, saya melihat ini. Samuel nggak mau dengar itu alasan yang istilahnya itu alasan yang bodoh itu. Makanya Samuel bilang itu bodoh. Kamu bodoh. Itu raja yang bodoh, itu keras sekali saudara. Kalau Anda baca, Anda suka membaca firman Tuhan, itu keras. Seorang raja berkata, kamu itu bodoh, raja yang bodoh. Satu pilihan. Dan kalau Anda membaca seterusnya dari pasal 10, 11, 12, 13, 1 Samuel 10, 11, 12, 13 itu, Anda melihat keputusan yang salah, yang fatal yang diambil dari awal itu menyerempet terus menerus sampai pada akhirnya Anda tahu kehidupan Saul seperti apa. Anda baca di rumah saja, Anda tahu kehidupan Saul seperti apa. Itu satu keputusan, satu pilihan yang fatal yang dibuat oleh Saul. Oleh sebab itu penting sekali Tuhan berkata bahwa aku memperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk. Kamu pilih siapa? Sebab itu Yosua berkata di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15,
Tetapi jika kamu, Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi dalam ayat pertama itu, dalam Yosua pasal 24 ayat pertama itu, Yosua menceritakan bahwa kronologi atau asal mula bahwa bangsa Israel ketika itu Yosua mengumpulkan tua-tua dari bangsa itu, dan Yosua mulai bercerita bahwa dahulu kala, tahu nggak kalian, nenek moyang lu itu, Tera, papanya Abraham itu, mereka dulu itu beribadah kepada Allah lain. Bahkan Tera dan Abraham itu, keluarga itu beribadah kepada Allah lain. Terus seterusnya dia mulai menceritakan tentang sejarah Yakub, Ishak, Yakub, Yus dan seterusnya, dan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dan sebagainya. Terus sampai pada ayat 15 ini, kamu pilih deh, kamu mau beribadah kepada Tuhan atau mau beribadah kepada Allah orang Amori, atau Allah yang ada di sungai Efrat, di seberang sungai Efrat. Kamu pilih. Tetapi aku sudah mengambil keputusan, kata Yosua, aku sudah memilih, membuat satu pilihan yang paling tepat. Aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Satu pilihan yang luar biasa. Yosua berkata bahwa dia lebih memilih kehidupan. Kenapa? Ketika pilihannya itu dia memilih beribadah kepada Tuhan, maka itu bukan hanya berjalan 1-2 hari, tapi dia memikirkan bagaimana anak cucunya bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati berkat, bisa menikmati setiap apa yang Tuhan janjikan. Hari-hari ini saudara, pilihlah. Anda tahu bahwa ketika Daud diperhadapkan di dalam 2 Samuel pasal yang 24 ayat 12, 13, 14, 15, coba dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel 2 Samuel pasal yang ke 2 Samuel 24 ayat yang ke-12. Katakanlah kepada Daud bahwa aku memberikan kepadanya 3 pilihan. Ia harus memilih salah satu, dan itulah yang akan kulakukan baginya. Nabi Gad menghadap Daud dan berkata kepadanya, apakah baginda akan memilih 3 tahun bala kelaparan? Saya ganti dulu terjemahannya. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau? Jadi pilihan yang pertama itu adalah 3 tahun kelaparan di negeri. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah kamu akan melarikan diri selama 3 bulan dari musuhmu. Bukan hanya melarikan diri dari musuhmu, tapi kamu dikejar-kejar oleh musuh. Yang ketiga, penyakit sampar di negerimu. Jadi pilihan yang sangat sulit. Sebab itu Daud berkata bahwa, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi pilihan Daud adalah bagaimana Tuhan mendatangkan sampar kepada bangsa Israel pada waktu itu. Itu pilihan Daud. Kita melihat di sini bahwa satu keputusan yang luar biasa. Kalau Daud lari dari musuh selama 3 bulan dikejar oleh musuh, dia berpikir bahwa bisa saja musuh akan mendapat dia. Oleh sebab itu dia memiliki satu resiko yang luar biasa. Ya udahlah,
kayaknya ini yang terbaik, tapi dia sudah berkata bahwa mendingan saya jatuh di dalam tangan Tuhan dari kepada manusia. Kalau jatuh ke dalam tangan manusia, dia berpikir bahwa itu resikonya besar, resikonya besar, resikonya berat. Tapi dia berkata bahwa ketika dia jatuh ke dalam tangan Tuhan, maka dia pikir bahwa besar kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa walaupun dosamu, pelanggaranmu semerah kain kirmisi, Tuhan berjanji bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan akan memulihkan. Daud berkata bahwa mendingan aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena besar setia Tuhan. Ketika Tuhan menghukum, dia berpikir bahwa ketika Tuhan menghukum, maka Tuhan akan menghukum dengan belas kasihan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan menghukum dengan penyakit sampar selama 3 hari, maka akhirnya Tuhan menghentikan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Satu pilihan yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah menyesali setiap kondisi dan keadaan kita saat ini. Sebab apapun yang kita alami adalah hasil pilihan kita di masa lalu. Apapun situasi, apapun kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, kita nggak usah menyesal, nggak usah sesali, nggak usah marah, nggak usah punya hal-hal yang jahat. Kayaknya orang tua saya ini kakek nenek saya itu, orang tua saya ini yang membuat saya jadi begini. Artinya kan kita mulai menyalahkan orang tua kita sehingga kondisi kita begini. Kita mulai menyalahkan keluarga kita banyak hal. Ketika kita dalam kondisi yang tidak baik hari ini, seringkali kita mulai berpikir bahwa ini gara-gara terdahulu kita, orang tua kita mungkin, kakek nenek kita mungkin, sehingga kita jatuh miskin seperti tidak. Tapi dalam kondisi seperti ini kita harus belajar bersyukur. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat ke depan. Kita bisa memilih lagi. Ketika kita berdiri dalam posisi hari ini, dalam keadaan yang tidak baik, Alkitab berkata bahwa bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, maka kita mulai membenahi hidup kita. Sehingga mulai hari ini Tuhan, saya mengambil keputusan. Mulai hari ini Tuhan, saya akan mengambil keputusan. Supaya apa? Saya akan memilih Tuhan. Saya akan memilih berkat. Saya akan memilih kehidupan. Saya akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Kelak nanti anak-anakku, cucu-cucuku akan menikmati segala kebaikan yang aku pilih pada hari ini. Pilihan yang berisiko. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kenapa Daud menjadi kesayangan Tuhan? Jadi pertanyaan, kenapa Daud menjadi kesayangan Tuhan? Sebab dalam kesalahannya dia selalu memilih berserah pada Tuhan. Kalau Anda rajin membaca Alkitab, Anda tahu Alkitab jelas sekali menceritakan tentang latar belakang kehidupan Daud, perjalanan kehidupan Daud sampai dia mati. Dari awal dia menjadi seorang pengembala kambing domba, seorang pesuruh, ceritanya di dalam rumah cuma disuruh-suruh, terus dia mulai berperang dan sebagainya. Terus Anda bisa membaca di Alkitab bahwa dalam 1 Samuel itu jelas sekali firman Tuhan dengan jelas menceritakan tentang kehidupan perjalanan dari yang namanya seorang Daud. Oleh sebab itu, kenapa Daud, Rasul Paulus mengutip bahwa aku telah memilih orang yang berkenan. Salah satu di Alkitab yang menjadi hal yang harus kita renungkan bahwa Daud menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari ada berapa tokoh selain dari Yesus, selain dari Nabi Nuh, Daud menjadi orang yang berkenan, menjadi orang kesayangan Tuhan. Kenapa? Dalam setiap kesalahan Daud, dia selalu memilih untuk berserah kepada Tuhan. Dalam setiap kesalahan yang diperbuat oleh Daud, dalam setiap keputusan, dalam setiap pilihan yang dibuat oleh Daud, entah itu baik, entah itu salah, entah itu jahat, Daud selalu memilih untuk berserah. Apalagi ketika dia memilih hal yang salah di hadapan Tuhan, dia memilih satu hal yang
bagi di mata Tuhan itu salah, jahat. Dia tidak berbelit-belit, dia tidak seperti Saul, dia tidak punya 1000 alasan, tidak. Ketika Daud ditegur oleh Tuhan, maka Anda melihat bahwa Daud tidak punya 1000 alasan untuk membenarkan diri, membela diri, tidak. Tapi Daud berkata bahwa ampuni saya Tuhan. Ketika Nabi Gad menegur Daud, Daud tidak punya alasan. Di luar dia, di pikiran dia itu, dia tidak punya alasan untuk berdebat dengan seorang nabi. Dia tidak punya alasan untuk berdebat dengan Tuhan. Dia berkata bahwa ampunilah saya Tuhan. Dia lebih memilih untuk apa? Berserah kepada Tuhan. Dalam setiap kesalahan, pelanggaran, dosa yang dibuat oleh Daud, Daud lebih memilih berserah kepada Tuhan. Daud tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah sakit hati atau berontak kepada Tuhan. Kalau mau dipikir secara manusia, Daud begitu cepat harus menjadi raja. Kenapa? Karena ketika dia dilantik menjadi raja, berapa kali dia dilantik di rumah, dia dilantik di rumahnya Daud, orang tua Isai, terus kemudian dilantik lagi di tengah-tengah suku Yehuda, dan dia dilantik di tengah-tengah bangsa Israel. Sebenarnya ketika dia dilantik, dia punya hak. Tapi dalam berbagai pilihan-pilihan yang dibuat Saul, yang dibuat oleh Daud berapa kali dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memilih, lu mau bunuh Saul atau tidak. Tapi Daud enggak mau. Gak usah, jangan. Ketika Daud memotong ujung jubah daripada Saul, ketika Daud mengambil pedangnya Saul, itu adalah pilihan-pilihan yang harus dibuat oleh Saul. Tapi Daud bilang jangan mengusik hamba yang diurapi. Saul dalam segala kesalahan, dalam segala pelanggaran yang dilakukan, walaupun jahat di mata Tuhan, Daud berkata bahwa bukan hakku untuk membunuh Saul, itu hak Tuhan. Saya tidak punya pilihan untuk membunuh dia. Kenapa? Karena Saul juga adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak memilih untuk membunuh. Tapi udahlah, itu urusan Tuhan. Urusan saya hanya memberi maaf seperti itu, berdamai. Ada banyak pilihan. Nah, dalam perjalanan hidup kita hari ini ke depan, ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita buat. Oleh sebab itu, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pilihan-pilihan yang kita ambil itu membuat masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan anak cucu kita menjadi masa depan yang seperti Yeremia 29 ayat 11. Saya tutup dengan satu ayat. Waktunya sudah habis. Yeremia pasal yang Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu pada hari ini, pada hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan tahu setiap rancangan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa kita harus menyadari benar bahwa firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kutuk dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata dalam Yeremia tadi bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Artinya bahwa rancangan Tuhan itu dalam hidup kita itu adalah rancangan yang manis, rancangan yang luar biasa, yang bahagia, penuh dengan damai sejahtera. Hari depan yang apa sih yang kita harapkan untuk hari depan kita, khususnya buat anak-anak kita, keluarga besar kita? Apa sih harapan-harapan kita ke depan? Pastinya harapan-harapan yang terbaik, diberkati Tuhan, kita bisa
punya semua yang kita inginkan. Itu harapan kita. Dan Tuhan bilang, ya seperti itu, harapan yang seperti yang Tuhan mau. Tetapi, mulailah memilih hari ini. Pilihlah hari ini. Kalau kita menginginkan harapan-harapan yang terbaik di kemudian hari, kalau kita ingin mewariskan kehidupan iman yang terbaik buat anak-anak, buat cucu-cucu kita, kalau kita ingin mewariskan berkat, kalau kita ingin mewariskan hal-hal yang baik ke depan buat keluarga, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mulai hari ini kita bisa memilih. Kalaupun kita tidak punya harta atau kekayaan atau apapun untuk kita wariskan kepada anak-anak kita, tapi paling tidak kita memilih untuk mewariskan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yosua berkata bahwa aku memilih saya dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihlah bahwa hari ini Tuhan, saya tidak punya harta yang banyak untuk saya bisa wariskan kepada anak-anak saya. Saya tidak punya kekayaan, tapi mulai hari ini saya akan memilih, saya akan mewariskan firman Tuhan. Saya akan mewariskan keteladanan buat keluarga, buat anak-anak saya, supaya kelak nantinya setiap harapan-harapan yang tertunda itu mereka bisa raih nanti ke depan. Puji Tuhan, tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat firman Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami tahu bahwa setiap pilihan, setiap keputusan, setiap apa yang kami pilih hari ini, harapan-harapan yang kami inginkan di masa depan, mulai hari ini kami harus memilih yang terbaik, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Itulah pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup kita sambil kita bekerja dan berusaha. Terima kasih, meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Sekali lagi kami terus berdoa, berkati pemirsa, berkati siapapun yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Biarlah lewat renungan ini Tuhan, mereka boleh diberkati, dikuatkan. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan Jokowi, bahkan seluruh jajaran dari pusat sampai kepada daerah, Tuhan berkati di tengah-tengah situasi pandemi yang melanda bangsa ini, bahkan seluruh dunia Tuhan, khususnya Tuhan bangsa Indonesia, kami berdoa biarlah Tuhan pulihkan, berkati, biarlah hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami, dan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memilih bahwa kami percaya bahwa setiap sesuatu yang terjadi di bangsa kami, semua atas izin Tuhan, semua tidak lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha melihat dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan.